Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk surat Ar-Ra'du ayat pertama ya. Pembuka surat dulu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughsil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Pembuka surat Ar-Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi hamba Allah yang telah naik dari dua tingkatan, ilmul yakin dan ainul yakin, lalu talwin lagi dan telah mencapai tingkatan hakul yakin dengan disertai tasbih dan tamkin, tidaklah samar bahwa berbagai jejak aneh dan berbagai pengaturan ajaib yang ada di alam kejadian, yaitu kaun, dan alam kepunahan fasad, tak lain berasal dari zat pemilik sifat-sifat kesempurnaan yang tersucikan dari cacat kebaruan dan kemusnahan, serta berdiri sendiri dalam mengatur segalanya, tanpa persaingan dari lawan dan tandingan, serta tanpa dukungan dari penolong dan pembantu. Karena tidak ada wujud bagi selainnya dan tidak ada pula ketetapan bagi selainnya sama sekali. Perbuatan-perbuatan yang sempurna, jejak-jejak yang imbang, serta sistem berpola indah yang terindra dan tersaksikan ini jelas menunjukkan keesaan pelakunya bagi siapa saja menggunakan akal penarik kesimpulannya. Adapun golongan kasyaf dan suhud yang tenggelam dalam menelaah keindahan dan keagungan Allah, mereka tidak melihat dalam wujud kecuali Allah. Karena itu mereka tidak menyandarkan berbagai jejak dan perbuatan, gerak dan diam, serta segala peristiwa tersembunyi secara mutlak kecuali kepadanya dan pada zatnya, tanpa melihat sebab dan perantara. Mereka hanya melihat dan meyakini itu semua sebagai bagian dari berbagai kilasan tajallinya, serta berbagai sinar peran dan perputarannya. Karena itu, Allah memperingatkan para hambanya dengan berbicara kepada kekasihnya bahwa segala pengaturan yang ada bersandar hanya kepadanya dan berasal hanya darinya secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia pun Allah berfirman, Bismillah dengan nama Allah yang bertajalli di alam nyata dengan berbagai pengaturannya. Ar-Rahman yang maha pengasih kepada semua hambanya tanpa pilih kasih di kehidupan dunia dengan memberi banyak karunia, baik orang kafir maupun orang beriman, dan Ar-Rahim yang lagi maha penyayang kepada mereka di akhirat, yaitu untuk orang beriman, dengan memberi pahala-pahala teragung dan derajat-derajat tertinggi. Alif Lam Ra. Wahai insan kamil dan cerdas dan layak untuk menelaah simbol pada berbagai jejak tauhid, pemancar Islam sesuai dengan tuntutan berbagai kilauan petunjuk dan keridhaan dengan ketetapan yang berlaku. Tilka ayatul kitab, itulah yakni surat yang turun padamu adalah ayat-ayat kitab Allah Al-Quran yang menghimpun seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu, dan lagi kitab yang diturunkan padamu sebelum diturunkan padamu dari Tuhanmu, yakni seluruh ayat-ayatnya itu adalah kebenaran yang sesuai dengan kenyataan dan turun dari Sang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.
Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia karena terjerumus dalam kelalaian dan kealpaan tidak beriman, yakni tidak membenarkan dan tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran turunnya Al-Qur'an. Bagaimana bisa orang-orang pandir dan pembangkang itu tidak meyakini kebenaran Al-Quran, padahal dialah Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah lah sang maha memulai, yang maha pencipta hal-hal baru, dan dia sang maha tinggi, yang maha pencipta dengan segala keindahan, yang meninggikan langit, yakni alam atas, serta menggantung tanpa tiang, bighairi amadin, tanpa tiang yang menyangga secara lahir di bawahnya, sebagaimana tarawunaha, yang kamu lihat pada pandangan awal untuk menjadi sebab dan wasilah bagi alam bawah. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian tatkala dia telah meninggikan dan membentuknya dengan tatanan yang paling sempurna dan paling indah, dia bersemayam dengan namanya Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, di atas arasy, di atas berbagai arasy, semua makhluk dengan penampakan, pemunculan dan berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pemeliharaannya dan kelestarian tatanannya. Wasakharas syamsa wal qamara, serta menundukkan di antaranya matahari dan bulan untuk menyempurnakan pengaturan. Kullu yajri li ajalim musamma, masing-masing dari semua itu beredar hingga waktu yang ditentukan, yakni berputar dengan putaran tertentu pada musim dingin dan musim panas, serta musim semi dan musim gugur, untuk memenuhi kemaslahatan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan pemeliharaan manusia. Singkatnya, yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dan dia mengatur urusan sebagaimana sepatutnya dan selayaknya, tanpa tanpa lelah dan kekurangan, dan merincikan untukmu tanda-tanda kebesarannya, serta menjelaskan untukmu dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan ketauhidannya, supaya kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhanmu, yakni agar kamu memahami dan meyakini pencipta dan memeliharamu. Ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu, kalau di tangan para ahli mufasir yang ahli astronomi, akan dijelaskan dari sisi astronomi, ya. Nah, makanya Quran itu sangat indah, Anda kaji dari berbagai macam sudut pandang, akan nampak keajaibannya, nampak kemukjizatannya. Di tangan para ahli astronomi, ayat-ayat seperti ini akan ditafsirkan secara ilmu astronomi. Nanti tentang penciptaan manusia dikaji oleh ilmu kedokteran, ilmu anatomi, akan sangat muncul mukjizatnya. Dari sisi tata bahasa, oleh para ahli bahasa akan muncul mukjizatnya dari sisi bahasa. Dari para ahli fikih akan dikaji dari unsur eh, apa pengambilan hukum, ya. Halal haram itu muncul dari ayat-ayat pengambilan hukum. Dari sisi akidah nanti akan muncul keajaibannya, dari bagi para ahli ilmu kalam akan muncul keajaiban Quran dari sisi ketauhidan. Nah, tafsir ini mengkaji lebih khusus untuk sisi batiniah, makanya banyak istilah-istilah batiniah yang agak susah kita terjemahkan atau kita tafsiri. Dan wa huwallazi maddal ardo wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo. Dan bagaimana kamu tidak memahami, wahai orang-orang yang telah tercipta dengan fitrah kecerdasan, kepintaran dan kepintaran. Dialah yang membentangkan bumi dan menghamparkannya, serta menjadikan gunung-gunung yang tinggi menjulang sebagai pasak baginya, dan sungai-sungai padanya yang bersumber dari dalam bumi dan mengaliri permukaannya untuk menumbuhkan apa yang dapat kamu makan dan dijadikan bahan makanan. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughsil lailan nahar. Dan dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan sebagai sebab bagi kelangsungan dan kelestarian serta pematangan perindahan buah-buahan itu, serta menutupkan malam pada siang, yakni mengenakan siang pada malam untuk meredakan dingin, dan mengenakan malam pada siang untuk meredakan panas, sehingga terhasilkan keseimbangan dalam tabiat udara yang matang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun.
Dan sesungguhnya pada hukum dan tatanan alam yang demikian itu terdapat tanda-tanda, dalil yang jelas dan bukti nyata bagi orang-orang yang berpikir dan mau merenung tentang hukum alam yang dibikin oleh Sang Pencipta yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu serta Maha Teliti. Dan di antara kuasa dan hikmahnya yang mencengangkan juga, wa fil ardi qita'um mutajawiratun jannatum min wa jannatun min a'nabi wa zar'u wa nakhilu wa dakhilun sinwanu wa ghairu sinwanin. Dan di antara kuasa dan hikmahnya adalah kebun-kebun anggur di sebagiannya, tanaman-tanaman di sebagiannya yang lain, serta di sebagian lain lagi ada pohon kurma dengan bermacam-macam jenisnya, yang sebagian bercabang dengan banyak cabang dan satu pokok yang tidak bercabang dengan banyak pokok. Padahal semua itu disirami dengan air yang sama, dengan tanah dan air yang sama. Jadi dengan tanah dan air yang sama, itu menghasilkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, dan disirami dengan air yang sama dengan dari tanah yang sama kami melebihkan sebagiannya, yakni sebagian buah-buahan di atas sebagian yang lain dalam hal rasa, karena sebagian berbahaya dan sebagian lagi bermanfaat, sebagian manis sebagian asam dan seterusnya, dengan berbagai perbedaan dan keragaman yang lain. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, dan sesungguhnya pada hal-hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda agung dan dalil-dalil besar dan hikmah dari Sang Pembuat yang Maha Bijaksana bagi kaum yang mau berpikir, yang menggunakan akal mereka untuk bertafakur tentang berbagai karya al-haq dan bertadabbur dengan berbagai ciptaan dan kreasinya. Kita sampai di ayat keempat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita lanjut Bapak Ibu dengan Al-Hikam, hikmah yang ke-28 ya. Ma arodat himmatu salikin antaqifa inda ma kushifalaha illa wanadatshu hawatiful haqiqatil ladzi tadlubu amamak wala tabarrojat zawahirul mukawwanati illa wanadatka haqqo ikuha innama nahnu fitnatung fala takfur. Hardly does the intention of the initiate want to stop at what has been revealed to him. Then the voices of reality call out to him. That which you are looking for is still ahead of you. And hardly do the exterior aspect of created beings display their charms. Then their inner realities call out to him. We are only a trial, so disbelieve not. Di saat menempuh jalan cinta ilahi, ingin berhenti karena mulai tersingkap rahasia-rahasia ilahi, muncul karomahnya, suara hakikat mengingatkannya, ini bukan tujuanmu. Teruslah menuju, teruslah melangkah menujunya. Demikian pula saat pesona kenikmatan dunia mulai menggodanya, muncul suara dari kedalaman batin. Innama nahnu fitnah, fala takfur. Kami ini hanyalah ujian, maka janganlah kamu kufur. Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi hikmah ini Bapak Ibu mengingatkan kita kalau nanti Anda berjalan di atas jalan cinta Allah, ketika Anda udah mulai muncul buah-buahnya, ya, efek samping positif dari cinta itu, yaitu mulai muncul karomah-karomah yang diberikan Allah pada kita, mulai disingkapkan rahasia-rahasia ilahi, mulai dibukakan tirai-tirai kegaiban. Nah, Ibnu Athaillah mengingatkan jangan berhenti di situ ya.
itu bukan tujuanmu. Teruslah melangkah menujunya. Ingatlah tujuan tujuan awalmu kan mencapai ridho dan cintanya Allah. Nah, kalau di sepanjang jalan nanti kamu dikasih karomah-karomah sama Allah, dikasih keajaiban-keajaiban, dikasih rezeki-rezeki di luar dugaan, tiba-tiba kamu kaget-kaget dengan apa penyingkapan tirai kegaiban dari Allah, mulai dibuka kasaf alam malakut misalnya, jangan kaget, jangan berhenti di situ. Ya, karena itu bukan tujuan kita, itu hanya bonus-bonus yang dikasih oleh Allah di sepanjang jalan. Itu bukan tujuan kita. Jangan sampai kita berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, waduh, ya kita lupa dengan tujuan awal mencari ridhonya Allah. Mentang-mentang tiba-tiba dikasih karomah sama Allah, tiba-tiba kaget, tiba-tiba jadi jumawa, tiba-tiba jadi sombong. Nah, ini nggak boleh ya Pak Ibu ya. Ini dikasih peringatan nama Ibnu Athaillah di awal-awal ini. Karena para pejalan cintanya Allah ini kadang-kadang Allah ngasih dia karomah, sesuatu yang mungkin nampaknya ajaib, yang kaget kita dibikin oleh itu ya. Nah, ini nggak boleh berhenti di situ. Bahkan kalau kadang-kadang dihujani rezeki sampai kita ini nggak karu-karuan, tiba-tiba baru kepingin dikasih sama Allah. Nah, dikasih peringatan nih, jangan sampai pesona kenikmatan dunia ini mulai menggoda, lalu muncul suara di kedalaman batin. Jadi kalau mulai ada godaan-godaan itu, biasanya Allah mengingatkan kita dari kedalaman hati kita dikasih sebuah peringatan. Ini satu ayat Quran namanya Innama nahnu fitnah fala takfur. Ini semua hanyalah fitnah, ujian. Janganlah kamu kufur, jangan jangan melenceng dari tujuan awal gitu ya. Ya tapi ini untuk orang-orang yang udah mendapatkan karomah. Lah kita ini dapat karomah aja belum ya. Jadi mungkin masih jauh ya. Cuma diingatkan di awal sama Ibnu Athaillah. Nanti kamu ketemu gitu-gitu. Tiba-tiba ada hal-hal yang ajaib yang dikasih sama Allah. Tiba-tiba diperlihatkan rahasia-rahasia ilahi lah. Kalau itu terjadi jangan kaget kata beliau. Dan jangan berhenti di situ. Cuman kan kita ini kan belum ya. Mari jauh mungkin ya dari karomah. Abul Hasan At-Tustari berkata, di dalam jalan menuju pada Allah, jangan menoleh pada yang lain. Dan pergunakan selalu zikir pada Allah itu sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian ajaib itu menghambat kita menuju Allah. Karena kita terpukau dengan itu. Abul Hasan Asyadili, ini kakek gurunya penulis eh, Al-Hikam, jadi kitab Al-Hikam ini ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Guru beliau namanya Abul Abbas Al-Mursi. Lah, guru Abul Abbas Al-Mursi adalah Abul Hasan Asyadili, pendiri Tarekat Syadiliyah. Jika engkau ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia, kecuali orang-orang yang menunjukkan padamu jalan menuju Allah dengan isyarat yang tepat dan perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunnatur Rasul. Dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya, hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Bila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yaitu mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk pada hukum ajaran Allah dengan istiqomah dan selalu tunduk dengan istighfar. Maksudnya mengabaikan manusia di sini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, itu bukan berarti kita nggak peduli sama orang ya, bukan. Maksudnya mengabaikan manusia itu gini, ada orang memuji, kita nggak kegeeran. Ada orang mencaci, kita nggak marah, nggak sedih. Nah, itu maksudnya mengabaikan komentar orang. Ada orang tiba-tiba menunduk-nunduk sama Anda, kemudian apa takzim sama Anda, jangan jangan GR gitu ya. Nanti orang salaman, oh ini memang saya sekarang udah jadi wali gitu. Jadi guru saya, dikasihkan tangannya, wah seneng. Nah itu namanya Anda terpukau dengan pujian manusia. Atau ada orang mencaci Anda jadi ikut benci, ikut mencaci balik. Lah ini berarti orang-orang yang masih belum fokus sama Allah. Suasana hatinya masih sangat tergantung sama komentar orang lain. Kita terus terang aja, kan kita juga masih kayak gitu, bener nggak?
Misalnya tiba-tiba istri ngambek, kan kita masih kadang-kadang masih sedih gitu kan, sakit hati atau kecewa. Atau tiba-tiba suami marah, kan Anda masih juga goncang batinnya ya. Nah, kalau masih begitu ya memang masih jauh kita ini dari menjadi waliullah, jadi menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena hati kita ini masih tergantung dari sikapnya orang lain atau komentarnya orang lain. Nanti jika pada suatu hari kita saking fokusnya sama Allah, kita nggak bisa lihat orang. Artinya orang marahi kita ya kita tetap cool, dimarahi istri ya tetap damai hatinya, tetap care sama dia, bukan kemudian dimarahi istri kemudian kita pasang muka batu gitu kemudian karena merasa sudah nggak terpengaruh. Lah itu juga salah. Maksudnya itu dimarahi istri, dimarahi suami kita, oh iya iya, kita terima dengan baik dan tetap kita care sama dia. Lah itu baru mulai hati itu nggak goyang. Di orang yang awalnya mungkin senang sama Anda tiba-tiba benci sama Anda nggak kaget. Atau orang memuji-muji Anda nggak GR. Nah, itu mulai itu. Itu mulai hatinya udah madep, mantep, nancep sama Allah. Udah nggak terpengaruh lagi sama komentar orang, sama sikap orang pada kita. Kita care sama mereka, tapi kita nggak terpengaruh oleh sikap mereka pada kita. Nah, itu namanya mengabaikan manusia ya. Terus mengabaikan dunia itu bukan berarti Anda kemudian nggak mau kerja, kemudian di musola terus, zikir lama, terus kemudian berharap rezeki turun dari langit. Nah, kalau belum makom tajrid, ya jangan gitu. Bukan itu maksudnya. Mengabaikan dunia itu maksudnya, mau uang banyak, mau uang dikit, hati kita nggak goyang. Mau ada banyak godaan atau kita sedang kekurangan, kita nggak goyang hati kita. Mau dihujani rezeki kayak para sultan misalnya, kita nggak goyang. Mau kekurangan uang kayak orang fakir, ya kita nggak goyang. Nah, itu berarti yang mengabaikan dunia. Tapi tetap kewajiban dunia dipenuhi ya. Yang kerja ya kerja, yang ngajar ya ngajar. Ya tetap normal lah normalnya, normalnya orang di dunia. Cuman hatinya itu nggak, udah nggak attach, udah nggak nempel sama dunia. Itu maksudnya Syekh Abdul Hasan Asadi. Karena Syekh Abdul Hasan Asadi ini orang kaya raya, Bapak Ibu ya. Beliau bilang mengabaikan dunia, tapi beliau sendiri kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga kaya raya. Jadi para wali ini, para sufi ini aslinya kaya, tapi dia zuhud. Uang itu di tangannya, tapi nggak di hatinya. Jangan dibalik ya. Uang nggak di tangan, dompet nggak ada, tapi kepikiran terus di hati sama di pikiran kita. Lah itu artinya bukan wali. Itu orang stres, Bapak Ibu. Pegang uang enggak, tapi kepikiran terus ya. Di dompet nggak ada uang, hatinya nempel sama uang. Nah itu orang stres. Kalau Imam Abu Hasan Az-Zadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini orang-orang kaya, Bapak Ibu. Orang kaya, nggak kaya sembarangan, kaya raya, tapi uang cuma di tangannya, nggak masuk ke hatinya, nggak masuk di pikirannya. Ada nggak ada uang nggak bikin beliau belok hatinya. Ya, dia bilang istiqomah dan istighfar, istiqomah dan istighfar. Ini kata Mona Rumi ya, you have to keep breaking your heart until it's open. Kadang-kadang dalam perjalanan menuju Allah ini, sampai pada satu hari hati kita bisa stabil, nggak goyang karena apapun, itu kita harus melalui beberapa tahap. Nah, di antara tahap itu adalah tahap breaking your heart, tahap patah hati. Ya, para wali itu, para kasih Allah itu sebelum mencapai tahap mutmainnah, sebelum mencapai tahap kedamaian hati, mutmainnah, itu ya mereka breaking heart dulu. Artinya kecewa beberapa kali dengan dunia. Mungkin dikasih ujian yang luar biasa sampai akhirnya sedih, akhirnya patah hati dengan dunia ya. Akhirnya ya mereka ngalami berkali-kali breaking heart, patah hati dan hatinya hancur berkeping-keping.
Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa memang dunia ini tempatnya orang patah hati. Sepanjang kita masih menggantungkan hati kita pada dunia dan pada orang, pada manusia, maka sepanjang itulah kita sedang menyiapkan patah hati kita. Karena yang pada akhirnya dunia ini akan hancur, akan musnah. Semua pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan, Bapak Ibu. Semua kelahiran pasti diakhiri dengan kematian. Semua yang ada di dunia ini pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di dunia ini, semua selain Allah ini akan fana, akan sirna, musnah, nggak ada. Awalnya nggak ada, akan berakhir dengan nggak ada. Lah kalau kamu gandolin, siap-siap patah hati, siap-siap breaking your heart. Wahya beko, dan yang abadi, yang sejati hanyalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Tuhanmu yang maha agung, yang maha mulia. Jadi jangan melekat pada apapun selain pada Allah. Nah, cuman untuk sampai ke derajat situ, sampai pada posisi itu, kita harus melampaui dulu tuh breaking your heart many times. Nggak punya uang, sedih gitu kan. Berantem sama istri, stres. Mencintai seorang, patah hati. Ya, membangun kekuasaan tiba-tiba harus jatuh. Ya emang itu wataknya dunia. Ada yang lahir, ada yang mati. Ya toh. Nah, kalau kita udah mulai berkali-kali patah hati itu, nah, until it's open, semoga suatu hari nanti hati kita benar-benar terbuka, menyadari bahwa memang semua ini akan sirna, termasuk diri kita. Yang abadi hanya Allah. Maka jangan melekatkan hati kita pada apapun. Tidak pada uang, tidak pada istri atau suami, tidak pada pekerjaan, tidak pada apapun. Selain pada Allah. Karena semua selain Allah pasti akan hancur. Pasti akan melebur, pasti akan sirna. Termasuk diri kita. Kecuali kita hanya melekat pada Allah, nanti kita diizinkan abadi bersamanya. Ya. Fana'un fillah, bako'un billah. Kalau kita bisa memfanakan diri kita, meniadakan diri kita, baru nanti kita akan diizinkan untuk abadi bersama Allah. Bako'un billah. Itu zikirnya guru saya dulu. Fana'un fillah, bako'un billah. The art of knowing is knowing what to ignore. Nah, ini kata Marumi lagi nih. Seni apa? The art of knowing itu terjemahan enaknya gimana ya? Seni orang berilmu. Nah, orang berilmu, orang pinter itu adalah knowing what to ignore. Anda tahu apa yang harus diabaikan. Anda orang pinter sejati kalau Anda tahu apa yang harus diabaikan. Jadi nggak semua dikasih perhatian. Kondisi politik, kalau Anda stres gara-gara itu, ya kurang kerjaan. Kenapa? Lah, Anda politisi bukan. Anda punya pengaruh nggak di situ? Saya sebagai trainer, Bapak Ibu. Saya nggak punya akses ke kekuasaan. Saya juga bukan politisi. Lalu saya stres mikir kondisi politik. Lah, kan kurang kerjaan. Lah, kenapa? Akhirnya itu memakan waktu dan ruang hati, ruang pikiran di otak saya, menghabiskan energi saya, padahal yang jadi tanggung jawab saya. Akhirnya nggak keurus. Siapa tanggung jawab saya? Keluarga saya, kantor saya, karyawan-karyawan saya, alumni-alumni saya, tanggung jawab saya. Itu saya bisa punya pengaruh langsung. Lah kok malah saya gunakan pikiran saya, hati saya, waktu saya untuk mikiri politik. Yang itu bukan bagian saya. Lah kan saya dolim, Bapak Ibu. Ya saya cukup mikir sedikit saja mungkin saat mungkin apa pilihan presiden mungkin untuk milih. Tapi selesai sudah, waktu itu bukan bagian saya. Kecuali saya politisi, saya ikut bisa mempengaruhi, saya penguasa atau saya punya pengaruh di situ. Nah, tapi banyak orang ini nggak ngerti ini apa. Loh, cuma ibu rumah tangga, kepikiran urusan pilpres, ikut ngamuk-ngamuk di medsos, kemudian jadi stres. Akhirnya suaminya nggak keurus, anaknya nggak keurus. Lah itu kan kurang kerjaan.
Jadi kita harus bisa ngukur diri kita gitu loh, Bapak Ibu. Anda harus tahu the art of ignoring something. Mana yang harus Anda fokuskan, mana yang harus Anda abaikan. Anda ukur sendiri, itu sesuatu yang perlu saya fokuskan atau sesuatu yang perlu saya abaikan. Ya saya prihatin sih dengan kondisi negara ini misalnya. Tapi jangan sampai keprihatinan Anda itu bikin Anda sampai kepikiran. Sehingga kerjaan kewajiban Anda nggak terlaksana dengan optimal. Kemarin ada alumni yang mikir gitu, WA saya. Pak Faiz gini, 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 gini. Dan saya tanya, ibu ini politisi bukan? Ibu ini pejabat bukan? Ibu ini pemerintah bukan? Atau mungkin orang yang bisa punya pengaruh ke situ? Enggak, Pak, saya berumah tangga. Ibu kurang kerjaan. Ngapain? Urusi anaknya, urusi suaminya yang baik. Ya, kalaupun mikir itu secukupnya lah. Akhirnya terganggu kedamaian hatinya ikut stres. Dia stres, anaknya kasihan. Suaminya kasihan. Ya, sahabat ibu, you get to know what to ignore. Begitu juga dalam jalan menuju Allah ini, jalan kita menuju Allah, Anda harus tahu apa yang harus Anda abaikan. Apa di antaranya? Ya, nggak penting-penting diabaikan. Dunia dan seisinya ini lakukan kewajiban kita, selebihnya abaikan. Supaya kita bisa fokus menuju Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang pinter dan sejati itu bukan hanya ngerti apa yang harus dia pelajari, tapi juga harus ngerti apa yang harus dia tidak pelajari, apa yang harus dia abaikan. Ya, Bapak Ibu. Kayak saya gini, fokus saya pokoknya healing. Bagaimana bantu orang lepas dari masalah mereka, masalah emosi, masalah fisik. Udah, saya mau gunakan seluruh waktu, pikiran, tenaga saya, hati saya untuk bantu orang begitu. Di luar itu bukan bagian saya. Politik, apa saya bisa mengaruhi? Mungkin bisa, tapi dikit dengan posting-posting mungkin. Tapi ngapain? Akhirnya yang menjadi audiens saya nggak keurus. Bener nggak? Jadi harus tahu Bapak Ibu. Karena waktu kita ini terbatas. Umur kita ini terbatas. Space di otak kita terbatas. Ruang hati kita terbatas. Apa yang bisa kita lakukan juga terbatas. Kalau terlalu terlalu memencar, akhirnya nggak fokus. Akhirnya yang jadi kewajibannya malah nggak dilakukan dengan yang terbaik. Karena sibuk ngurusi yang baik-baik sebenarnya, cuman di luar prioritas dia gitu. Ya, Anda apa Bapak Ibu? Anda pedagang, ya udah ngurusi dagangannya. Jadi pedagang yang hebat, yang untungnya banyak, harus skala yang banyak. Anda politisi, lah sudah. Jadilah politisi yang all out, jangan ngurusi dagangan. Negara ini kan ruwet gara-gara politisinya pedagang, pedagangnya mau ngurusi politik. Repot akhirnya. Politisi dagang, akhirnya apa? Kebijakan-kebijakannya jadi bias. Mementingkan dia sendiri. Politisi ya fokusnya cuma satu, kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat. Wis nggak usah dagang, nggak perlu, nggak usah ibadah, nggak usah lama-lama. Ibadahnya politisi itu bikin kebijakan yang baik untuk masyarakat. Dia ibadah mahdonya secukupnya. Yes, yang fardu-fardu, sholat sunnah secukupnya. Nggak usah lama-lama di musola. Nggak usah zikir panjang-panjang. Zikir Anda itu di Senayan, di mana? Di apa itu? Di PRRI itu. Ya sudah bikin kebijakan yang baik. Jangan mau disuap, jangan mau ambil uang yang bukan miliknya. Itu ibadah terbesarnya para penguasa, para politisi. Ibadah mahdonya secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Ayah saya dulu politisi ya, Bapak Ibu. Ayah saya dulu politisi dan juga ustadz. Jadi beliau ibadahnya secukupnya. Nggak banyak puasa sunnah, nggak banyak sholat sunnah, secukupnya. Kenapa? Karena bagi beliau ibadahnya ayah ini yang ngurusi umat, bukan zikir di musola. Dulu sebelum jadi politisi, zikir di musola yang panjang, puasa sunnah yang banyak. Tapi jadi politisi, kalau puasa sunnahnya itu menghambat performance sebagai politisi, ya mending jangan puasa sunnah. Jadi politisi yang amanah aja udah. Itu jauh lebih gede pahalanya. Kecuali puasa wajib, nah kayak gini wajib puasa. Sholat fardu wajib, sholat fardu ya. Jangan ditinggalkan, nggak boleh. Cuman ibadah sunnahnya yang paling bagus ya di bidangnya Mas. Anda guru ya sudah jadi guru yang baik. Jangan ngurusi yang lain. Anda berdagang jadi berdagang yang baik. Anda apa? Anda ibu rumah tangga, ibadahnya terbesar ngurusi suami sama ngurusi anak.
Sudah. Bukan ngurusi politik, bukan ngurusi dagangan, bukan ngurusi yang lain-lain. Ngurusi suami, ngurusi anak itu ibadah terbesarnya seorang ibu rumah tangga. Iya, tahu apa Ibu. Jadi kita harus tahu what to ignore, apa yang harus diabaikan. Termasuk medsos, termasuk yang ya yang bukan bagian kita lah. Ya, Bapak Ibu. What to ignore. Bentar, ini banyak komentar saya baca dulu ya. Istiqomah istighfar. Rekaman ini ntar dikirim ke teman-teman di kantor dewan ya Pak Ispas cocok. What to ignore ini bukan berarti cuek kan ya Pak. Loh kalau perlu cuek kalau bukan urusan Anda. Ya Bu. Jadi harus tahu apa yang Anda cuekin, apa yang Anda seriusin. Jadi harus tahu bidang kita. Kalau perlu cuek Bu. Jika itu membuat Anda jadi bisa fokus pada apa yang menjadi itu tanggung jawab utama kita. Ya, oke siap. Good. Ya, Bapak Ibu kita harus ngukur kita ditempatkan sama Allah di mana, apa peran kita, di mana makom kita. Jangan iri sama perannya orang lain. Jangan iri sama makomnya. Saya kalau mau iri-iri, ya, Bapak Ibu, saya sebenarnya iri sama ustadz yang pinter-pinter itu, yang baca Qur'annya itu bagus, fasih, bisa ngerti bahasa Arab, paham. Saya iri sebenarnya. Tapi saya akhirnya menyadari, iya, tugas saya bukan di situ. Tugas saya bukan ngajari fikih, ngajari agama, ngajari tafsir. Tugas saya adalah menghibur orang-orang susah. Tugas saya adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang-orang yang sedang susah. Baik karena masalah fisik, masalah emosi. Ya udah, saya tempatkan Allah di sini, saya akan fokuskan di situ. Yang lain, ya saya pikir secukupnya. Kalau ada orang ngajak saya ngomentari urusan politik, saya bilang enggak, saya enggak bagiannya kok. Orang ngajak saya ngomentari urusan yang lain-lain yang bukan bidang saya bilang enggak lah. Itu udah ada yang ngurusi. Ya, jadi biarlah kita tuh fokus pada tugas kita masing-masing. Kalau gitu enak, ayo tenang. Nggak usah iri dengan posisinya orang lain ya. Tidak apa-apa, Anda ditempatkan di sini sama Allah, terima dengan ridho, lakukan terbaik. Nah, seringkali ya, Bapak, ini rahasianya ya. Kalau kita fokus dengan apa yang menjadi tugas kita dan kita lakukan terbaik di situ, seringkali sama Allah nanti dikasih tugas yang lain, yang lebih tinggi levelnya. Jelas ya, kalau Anda jadi tadi ketua RT, Anda fokus ngurusi RT dengan baik, dengan bagus, insya Allah dipromosikan jadi lurah. Jadi lurah kok bagus jadi camat, camat kok bagus jadi bupati, gitu nanti. Tapi kalau baru jadi RT, Anda udah mikiri satu negara, akhirnya tugas jadi RT-nya kelimpungan, akhirnya warga Anda nggak keurus, bakal nggak dikasih tanggung jawab yang lebih tinggi sama Allah nanti. Jadi kayak saya ini saya sadar diri, ya, saya ini bukan ustadz, bukan ulama. Jadi bukan porsinya saya ngajar tafsir yang kemudian saya tafsiri dengan proper gitu. Atau ngasih orang tanya saya jawab ini, hukumnya itu. Bukan, saya ini bukan ahli fikih kok. Ayah saya dulu ahli fikih. Saya bukan, jadi saya nggak berani jawab pertanyaan Anda. Pak, hukumnya ini apa? Oh, jangan tanya sama saya, Anda keliru. Saya ini trainer, bukan ulama. Dan tolong jangan panggil saya ustadz. Saya ini bukan ustadz, Bu. Belum qualified jadi ustadz. Makanya saya pakai gini ini malu, Bu. Ya, cuma sekedar ngaji. Saya ngaji ini bukan dalam ngajarin Anda, bukan. Saya ini cuma diperintah oleh guru saya menghatamkan tafsir ini. Ngerti nggak ngerti, hatamkan. Ya sudah. Nah, kalau saya baca sendirian ini nggak istiqomah, saya baca bareng Anda. Sederhana itu, Bu. Al-Hikam juga begitu. Anak guru saya, perintahan saya, ya sudah ajarkan. Saya ngajari, tapi sepanjang saya bisa. Ya, Baik, Bu. Karena tugas utama saya bukan di sini. Tugas utama saya itu jadi menghibur orang-orang susah. Healing. Membantu healing orang-orang sedang sakit. Entah sakit jiwanya atau sakit badannya. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kalau belum tahu makomnya di mana, gimana Pak? Loh, tugas Anda apa sekarang? Lakukan terbaik. Ya itu makom Anda. Pusri Wahyuni. Anda bahkan nggak perlu cari tahu makom Anda di mana. Makom Mahmud atau makom Ibrahim atau apa. Nggak usah cari tahu juga, Bu. Tugas Anda apa sekarang? Ibu rumah tangga misalnya. Lakukan yang terbaik. Seikhlas mungkin dengan sungguh-sungguh. Dengan sebaik mungkin.
Tugasannya apa? Guru. Lah, jadilah guru yang terbaik. Belajarlah sebisa mungkin di bidang Anda. Lalu ngajarlah dengan penuh kasih sayang. Lakukan dengan ikhlas, dengan ridho. Itu Bu makom kita. Terus saya yakin loh, saya ini kan trainer. Saya ngajari chef. Ya situ makom saya. 18 tahun terakhir itu yang saya lakukan, Bu. Berusaha sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu. Itu makom kita. Makom artinya kan tempat. Nah, tempat Ibu di mana? Itu lakukan dengan yang terbaik. Bahkan Bilal itu makomnya adzan, sudah. Ya namanya Bilal, sahabat Nabi yang namanya Bilal, nggak pernah ngajar ngaji, Bu. Yes, adzan tugasnya. Ya. Dan beliau dengan ridho menjalani itu dengan dan nggak kurang kemuliaannya dibanding sahabat misalnya Abu Bakar yang jadi presiden atau sahabat Sayyidina Umar bin Khattab yang jadi presiden. Beliau nggak pernah iri dengan itu. Tugasnya bila jadi adzan. Kalau Nabi pernah agak terlambat dijemput sama beliau di rumahnya. Ada apa Nabi kok terlambat datang ke masjid? Oh ternyata nangis sepanjang malam. Itu tugasnya. Beliau nggak pernah iri dengan kok Sayyidina Utsman dikasih uang segitu banyak. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Nggak pernah. Di situ makam beliau adzan ya adzan. Ada sahabat Nabi yang kerjaannya bersihin masjid sampai meninggal dunia. Itu pun ketika beliau wafat, Nabi mencari mana orangnya nggak ada. Nabi datang ke katanya sahabat-sahabat lainnya kita nggak ngapain, lu mana orangnya meninggal, nggak kok nggak saya nggak dikasih tahu, jangan cuma tukang sapu masjid Nabi. Loh, tukang sapu masjid itu juga penting. Mana tunjukkan saya kuburannya di mana? Didatengin nama Nabi, doakan di atas kuburannya. Jadi apa pun nggak ada tugas yang nggak penting. Kalau dalam ilmu perfilman tidak ada peran yang tidak penting. Yang ada hanyalah pemain yang kerdil, yang picik. Semua peran penting, asal dimainkan dengan bagus. Ya, tuh, Bapak Ibu. Sudah berusaha menjadi yang baik, tapi masih salah aja di hadapan suami. Gimana tuh, Pak? Ya, yang pertama bisa jadi suami ibu ya perlu kita ajak ngobrol. Yang kedua bisa jadi ibu yang perlu diperbaiki juga. Kadang-kadang kita ini mudah sekali melihat kesalahan orang lain, susah mencari kesalahan diri sendiri. Dan tugas kita yang pertama adalah introspeksi, Bu. Ya, saya nggak tahu seperti apa kejadiannya, tapi ini sering terjadi pada banyak orang. Saya perasaan udah sangat baik sama istri, Pak. Kok istri merasa kurang terus ya? Pak, saya merasa udah baik sama suami. Tapi kok suami merasa saya salah terus ya? Nah, ada dua kemungkinan. Pasangannya nggak bener atau kita yang kegeeran. Sebenarnya kurang baik, tapi merasa sudah baik. Kayak itu aja. Terus gimana solusinya? Masing-masing introspeksi. Iya, tapi kadang-kadang kegeeran kita ini. Orang itu sombong, Pak, nggak mau nyapa saya. Bisa jadi Anda aja yang sensitif. Kok nggak disapa aja kok stres. Terus nuduh orang lain sombong. Nah, memang nuduh orang lain itu gampang, Bu. Diri sendiri yang susah. Nah, makanya sebelum kita ngomentarin orang lain, kita sendiri dulu. Ada alumni tanya saya, Pak, gimana Pak? Suami saya itu NPD. Apa NPD? Narcissistic Personality Disorder loh. Ibu saya bisa mendiagnosa pakai istilah psikiater kayak begitu itu. Dapat dari mana? Siapa yang ngomong ibu kayak gitu? Nggak ada, Pak. Cuman segala ciri-ciri orang NPD ada di suami saya. Nah, ini. Ya, ini masalahnya, saya bilang. NPD itu untuk mendiagnosa diri sendiri, tidak untuk mendiagnosa orang lain. Sama dengan orang ini nggak ikhlas, Pak. Dari mana Anda tahu? Jadi jangan mudah-mudah melabeling orang lain, Bapak Ibu. Introspeksi, ya, sebisa mungkin. Lah, perkara ada orang lain kok belum seperti yang kita inginkan lah. Sarannya Bu Sahabat tadi itu. Ikutlah TS, belajar di TS lah. Oma Devti itu bilang, belajar di TS, nanti akan tahu caranya bagaimana mengubah orang lain yang tidak seperti yang kita inginkan. Kita ingin dia berubah, dia nggak mau berubah. Gimana tuh caranya? Nah, Anda datang ke TS.
kita cari caranya ya. Baik, Bapak Ibu, ini juga jam setengah dua. Kita selesaikan dulu hari ini. Yang penting dikit-dikit, yang penting kita ngaji ya. Tadi saya itu hampir kelewatan, diingetin Mas Dani, baru saya ingat, oh iya, ngaji. Ya di rumah saya, nggak di kantor, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya yang sedikit ini. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya juga lihat teman-teman di kantor juga ikut ngaji nih. Ada Mas Amar, Mbak Dinda, Mbak Lia. Terima kasih teman-teman selalu ngaji. Oh, ada Bu Rosmi intip-intip. Oh, ada Pak Rian juga ternyata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.